paling nggak bisa dilupain itu pertama karena Bali-nya itu. Dan musiknya sekeren itu, koreografernya sekeren itu, koreografinya maksudnya. Koreografernya juga keren. Siapa sih yang ini? Bali. Yang Bali. Si ini, Rusihan, 20 tahun. Oh, Rusihan. Oh iya, Rusihan. Nah, itu. Jadi dibantu sama teman-teman dari tari ya. Nah, itu. Keren juga, jadi ke kitanya yang tadinya malu-malu jadi semangat gitu. Terus Top 7. Top 7 itu siapa aja ya? Aku lupa. Ras. Eja. Oh iya, Doni, Giri, Irfan, Eja, Ras, Fikri, Rizal ketujuh. Mau berarti masih hafal, 7. Nah, sebenarnya secara keseharian sih sudah diprediksi lah orang-orang tersebut yang akan menempati tempat-tempat top 7 ini. Cuman kan balik lagi nanti tulus lah gitu, kalau grand final tuh nggak boleh terlalu berharap juga, nggak boleh terlalu pesimis juga. Yang penting ngelakuin yang terbaik, jalani, ikhlas. Karena ini show-nya kita, jadi kita harus menunjukin juga yang terbaik gitu. Terus udah top 7 dan kebetulan dapat pertanyaan yang cukup lucu. Oh iya, dari siapa kamu? Terus dapat pertanyaan. Yang nomor itu loh bang. Oh nomor. Ya nomor dari terus slide ya. dari slide. Terus dapat pertanyaannya, jika kamu kan biasanya kalau beauty pageant tentang kebudayaan atau tentang apa pribadi segala macam. Yeah. Ini dapat pertanyaannya, jika kamu harus memilih salah satu tokoh kartun, kamu akan memilih apa? Nah, apa hubungannya kartun dengan jadi? Tapi kan harus berpikir cepat karena setelah itu kan harus ngejawab dalam waktu 30 detik. Cetus lah, gitu Mickey Mouse. Di saat bilang Mickey Mouse tuh otak langsung mikir, aduh filosofinya apa ya Mickey Mouse gini nih. Akhirnya dapat 8 selainnya di akhir. Top 3 akhirnya. Top 3 akhirnya. Setelah top 3, ya udah nanti tulus juga. Top 3 itu yang nggak disangka-sangka, yang masuknya itu Riri sama Irfan. Ya, matematika itu juga. Iya, Irfan juga matematika. Mereka berdua tuh adik kelas semua, adik tingkat semua, dan di karantina tuh bisa dibilang dua-duanya nggak terlalu aktif, tapi jadi Darak harus di saat final tuh bagus banget gitu, auranya juga udah megang gitu, udah wah saling bentur-bentur gitu. Perang aura di grand final. Akhirnya takdir memutuskan, mungkin sebenarnya semuanya baik dan semuanya juga juara, tapi yang namanya kompetisi pasti harus ada yang menang dan ada yang kalah. Mungkin saya sedikit lebih beruntung dapat penilaian lebih dari para juri, jadi akhirnya dinobatkan sebagai juara. Dan memakai pin itu rencana dari tahun Kang awal. TB. Kang TB ya. Dari Kang TB dulu ya? TB tahun awal pertama. Tahun pertama ada itu rencana. Kamu juga udah ada. Oh, kamu udah ada. Berikutnya Keramat gitu. Keramat. Dan itu nggak pernah ganti. Karena laki-laki itu selalu lebih awet gitu. Sementara kalau udah hampir ganti 3 kali cuy. Aduh. Oke, kalau pas IPON 2017 ya Pak? iya. Dulu yang kocaknya gini sih. Kita make up sebelum grand final. Iya. Setelah sholat asar. Sholat asar kita udah pakai pakaian adat Jawa kan dulu. Misalkan tadi mana adat Jawa, sholat ke Al-Furqan, jadi perhatian semua orang yang di UPI. Bukan ada yang di UPI, yang ke UPI ya. Kenapa itu orang sholat pakai samping gejat gitu ya? Kayak gitu. Luar biasa aja. Udah di make up itu. Belum. Masuk ke BPU lagi di make up. Udah di make up, rapi-rapi kan udah siap ya harusnya. Bang Wenda datang, kumpul nih ke tengah-tengah katanya, gladi. Tapi nggak tahu gimana gini prosesnya, tiba-tiba setelah gladi itu malah bercucuran air mata kita semua di atas karena merasa oh bener nih sekarang diakhiri sama grand final. Terus baru pikirnya ke depan bisa kumpul lagi kan nih kayak satu bulan karantina ke belakang gitu. Jadi pikir ke depannya, jadi kita kan saling ingatkan gitu ya, kalau udah sampai tahap ini jangan beres gitu, ke depannya harus kumpul lagi ya. Jadi ya disitulah dari hati-hati. Jadi make up yang tadinya udah bagus-bagus tuh ya, Jadi luntur lagi, jadi tajam pulang. Terus ada dengar dari panitia, yang dulu panitia itu angkatan 2016 ya, KPPS 2016. Dikira bohong, katanya pas kita mau menjelang maghrib tuh, itu antrian ada nggak tahu siapa, Kang Eja kalau nggak salah. Antrian cepat, antrian udah sampai SDI Sola. Bayangin ya, yang sebelum maghrib penonton. Oh. Kita kan merasa bohong atau itu panitia biar kita semangat aja kan, bohong. Ada tuh beberapa orang yang iseng-iseng ke belakang, ngintip ke jendela, bener dong.
Antrian. Jadi antrian kayak nonton bola guys ya, di stadion gitu ya. Oh bener nih. Nah dari situ kita berkumpul bareng-bareng 2017. Kita gak mungkin nih ngecewain penonton yang udah datang antusias ramai itu. Jadi kita benar-benar menampilkan yang maksimal. Udah beranjak ke top 7, gak nyangka tuh Ipon masuk ke top 7. Sempat berpikiran negatif, mungkin bisa dibilang negatif ya Ipon ketika Ipon masuk. Terus mikirnya teman-teman yang lain yang gak masuk mikir gini gak ya, kayak pasti Ipon gak aktif atau apa-apa di karantina tiba-tiba masuk di top 7 nih. Takutnya kayak gitu kan sampai top 3. Tapi yang anehnya gitu PPBS ketika Ipon kembali ke backstage mau persiapan top 3 itu ya, walking, nggak hanya satu angkatan, tapi angkatan 2016 dan ke atasnya tiba-tiba penuh di backstage ngasih selamat ke semua yang masuk top 7, semua masuk top 3. Itu nggak nyangka. Kalau kita mikir ya ke kompetisi lain itu, kalau udah nggak masuk ya udah mungkin bisa ada rasa benci, bisa aja rasa kecewa dan udah siap meninggalkan. Tapi PPBS tiba-tiba kita masuk ke backstage lagi disambut dengan begitu hangatnya gitu, nggak nyangka. Nah di situ pun Tasya pulang lagi karena kita bercucuran lagi. Banyak cucuran ya di atas. Ini kayak baru sih ya kalau Ipon ini baru terjun ke dunia kayak gini, dan ketika masuk ternyata kok hangat gini sih, kenapa sih gitu ya, yang tadi bikinnya kompetisi Hangat-hangat tadi. Rupanya pipis. oh disambut lagi, disemangatin, benar-benar semuanya dikasih semangat lagi sama teman-teman yang katakanlah nggak lolos ya waktu itu ke top 7. Tapi yang kunci paling utamanya adalah kalau menang itu kalau menurut Ipon hanya bonus, karena semuanya ilmu, nggak ada pilih kasih. Misal Ipon ya yang juara, oh karena Ipon mah pada saat pematerian lingkungan dikasih lebih nih di belakang panggung misalnya, orang lain enggak kayak gitu teman-teman ya. Semuanya dikasih porsi yang sama, tapi yang menjadi membedakannya adalah bagaimana kita yang ingin belajar lebih, ingin terbuka. Tadi kayak gelas nggak usah terlalu kosong, nggak usah terlalu penuh. Jadi ada Gore. terima kasih. Terima kasih PPBS telah mengenalkan. Terima kasih. Setelah tahu ya. Tapi by the way kalau dari kalian ngerasa curiga ini kok matematik. Ini matematik. Jangan-jangan ada apa? Ada ini nih. Konspirasi. Nepotisme. No ya, enggak, sebenarnya benar-benar kayak aku sebagai founder di keluarga ini tuh mau menyerahkan hak prerogatif penentuan juara istilahnya gitu ya, itu kepada panitia ya. Panitia tentu melalui ketuanya gitu. Format seperti apa yang dia bikin itu sangat aku hargai. Jadi abang sangat hargai itu dari panitia. Nanti kita kan akan ada rapat top 7. Nah itu tuh benar-benar kayak panitianya tuh yang ngasih, kan waktu kamu kan panitianya Ani. Oh iya, ketua pelaksana. Panji itu nggak dari matematik, jadi Panji juga nggak dari matematik. Jadi walaupun walaupun dari matematik itu sebenarnya nggak ada sebab, cuman memang rata-rata matematik itu kece-kece. Amin. Kalau kata Bang Wenda tuh bagaimana kita tergantung memantaskan diri untuk jadi pemenang. Oh, Jadi semua orang berhak untuk jadi pemenang. Iya karena bener, karena kalau kamu bisa menelaah kata-kata abang di PPBS tentang yang menang itu adalah yang melayakan diri, sebenarnya gampang dari poin itu. Kalau kamu bisa pecah maksudnya melayakan diri itu apa sih, kamu bisa banget menang di PPBS gitu. Cuman ya orientasinya nggak boleh hanya menang, tapi harus meningkatkan kapasitas diri kita untuk menjadi pribadi dan individu yang lebih baik lagi. Nah itu tadi kita udah ngomongin tentang atmosfer final yang udah kita semua sama-sama rasakan ya. Berikutnya udah sampai final, berarti ada kehidupan setelah final dan kehidupan setelah lengser. Setelah lengser setahun menjabat gitu. Nah boleh dong dikasih apa ya, hidup your life after PPBS, kehidupan setelah PPBS itu apa sih yang berubah, hal positif aja ya, negatif mah dapur aja, hal positif apa yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan setelah itu, supaya teman-teman di luar sana juga tahu kalau nanti mereka masuk ke PPBS itu kira-kira dapat hal positif apa sih gitu dari pengalaman kakak-kakaknya yang tiga itu. Starting from dulu. Wih dari dulu nih. Dari yang gini dulu nih. Nah, yang paling muda nih. Oke, Boleh. kalau dari Ipon pribadi ya yang paling dirasakan pasti teman-teman mahasiswa mikirnya habis ikut ke kampus harus jadi orang yang terpandang, orang yang paling terbaik di UPI. Nah gitu juga teman-teman, karena setiap
orang adalah duta, kata Bang Weda ya. Jadi ketika teman-teman jadi mahasiswa UPI dan walaupun teman-teman bukan ikutan PPBS gitu ya, bukan bagian dari PPBS, tapi ketika melakukan hal yang negatif pasti yang tercemar nama UPI juga. Nah itu mungkin pengertian sedikit dari setiap orang adalah duta. Nah, jadi membawa nama universitas itu sangat berat. Hal yang Ipon rasain pribadi sih lebih ke implementasi dari hal positif yang di PPBS, termasuknya kayak public speaking di kelas yang mungkin orang lain bilang presentasi mah mudah gitu. Tapi ketika kita masuk PPBS mempelajari hal-hal yang belum kita pelajari sebelumnya dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari, terus termasuknya kayak disiplin, masuk ke karantina, nah itu diterapkan di kehidupan sehari-hari, itu menjadi contoh yang nyata untuk mahasiswa lainnya. Jadi lebih kayak sebenarnya tentang menginspirasi, bukan kita yang bilang bahwa kita itu orang yang menginspirasi, tapi menginspirasi itu bagaimana caranya kita memantaskan diri dan orang lain bisa ikut atau belajar dari hal yang positif dari yang kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi lebih kerasanya Ipon lebih bermanfaat setelah ikut PPBS gitu. Termasuknya ada hal-hal yang mungkin orang lain takut mengambil resiko tersebut gitu ya. Tapi karena mengingat bahwa setiap orang yang diberikan kesempatan untuk menanggung amanah itu tidak akan salah gitu. Jadi Ipon untuk memberanikan diri, karena mikir juga Ipon gak akan sendiri gitu di sini. Pasti ada orang lain yang siap membantu. Bagaimana kita ingin membantu orang lain. Segala sesuatu yang dibentuk dari hati, dimulai dari hati, pasti akan kembali dan beres sampai akhir nanti. Jadi itu ya. Berarti kalau kita bisa notice yang Ipon sampaikan kepada kita semua itu lebih kepada kualitas dirinya, mulai dari kemampuan public speaking, presentasi yang diajarin di PPBS itu berguna banget di kehidupan kuliahnya. Terus tadi juga sempat pengalaman di PPBS membentuk pribadinya untuk menjadi lebih tangguh dan lebih kuat ketika diminta orang untuk memimpin Hima TV. Berikutnya siapa? Bebas. Can cip-cup kembang kuncup, pilih mana yang mau dicup. Pegang. Kehidupan setelah setelah final ya. Kayaknya kalau kita lebih panjang ya versinya. Lebih banyak ya. Lebih panjang. Sebenarnya Setelah kehidupan. jangan setelah grand final, bahkan kayak ketika masa Dutri itu tuh banyak banget domino effect. Banyak banget efek dominonya setelah beres PPBS. Saya kebetulan kan bukan tipe mahasiswa yang kayak aktif di himpunan di sana di kampus daerah. Jadi ketika datang ke PPBS itu kayak wujud pembuktian saya kalau saya juga bisa kontribusi untuk kampus. Beres dari situ saya kayak benar-benar ngaplikasiin semua ilmu yang sudah saya dapat di PPBS. Setelah 1 bulan saya jadi guest speaker di acara debat psikologi. Bulan depannya saya dapat first place di UNESA. Di tahun 2016 akhirnya saya ikut Mawapres dan bertemu siapa? Teh Wina Anita Tessa, Putri Bumi Siliwangi 2014. Bertemu Teh Wina. Tahun depannya bahkan saya didelegasi lagi buat Mawapres. Dan itu banyak banget kayak efek domino yang saya rasain, utamanya ketika saya dikasih kesempatan dan akhirnya bisa dipercaya orang-orang. Bukan tentang bagaimana PPBS mengangkat nama kita. Dan lulus lah bulan Juni. Waktu itu lulus bulan Juni. Di situ itu kurang dari 2 minggu akhirnya langsung dapat pekerjaan. Itu dengan segala ilmu aura, kemampuan public speaking yang saya gunakan, saya langsung ngajar di, waktu itu sempat saya jadi guru pengganti di Alatif International School yang di Pasteur. Tapi akhirnya saya move buat kerja sebagai seorang banker selama 1,5 tahun di Bank Sinarmas Syariah di Arca Manik. Dan dari situ akhirnya saya memutuskan untuk memberanikan diri saya mengambil tantangan lain dan mengabdi sebagai aparatur sipil negara Kabupaten Bandung. Dan tahu nggak apa yang kerasa oleh saya selama beberapa tahun terakhir, entah kenapa ketika PPBS selalu diselenggarakan tiap tahun saya selalu ingin pulang. Bahkan ini sudah 4 tahun berlalu PPBS setelah saya menjadi finalis. 2016 saya datang, 17 datang, 18 datang, 19 saya datang. Bahkan pas 2018 itu saya lagi beres lembur jam 7:30 malam, saya masih pakai baju kantor langsung ke sini karena saya benar-benar kayak pengen nonton buat grand final PPBS 2018 waktu itu. Baru juga dari Bandung Barat. Timur. Tahu dari sebelah ini.
Negeri sana, negeri asap, di atas awan. Negeri asap. Berikutnya, Don. Berikutnya kehidupan setelah PPBS, mungkin kalau untuk kehidupan di kampus dan lainnya sudah terangkum oleh Ipon dan juga NTB. Otomatis dengan dinobatkannya kita juga sebagai duta kampus, dosen-dosen yang mungkin tadinya nggak tahu kita tuh siapa, jadi lebih notice gitu, lebih dan mereka pun alhamdulillahnya bangga gitu dengan prestasi yang kita dapatkan di tingkat UPI ini, gitu. Istilahnya jadi ikonnya UPI. Terus setelah itu karena habis crowning itu kebetulan saya juga mengakhiri masa jabatan saya sebagai mahasiswa juga, jadi kebetulan sidang skripsi saya itu 1 hari sebelum grand final, jadi semuanya tuh purna semua, semuanya tuh purna semua gitu, udah masa jabatannya udah habis semua. Setelah itu kerja, masuk ke dunia kerja. Kalau Kang TB tadi luar biasa ya, langsung dapat pekerjaan dalam waktu yang singkat gitu kan. Kalau saya mungkin prosesnya agak lebih lama karena sejujurnya proses pemanggilannya sih cepat, nggak nyampe 2 minggu mungkin udah langsung dipanggil untuk ikut proses seleksi gitu. Ini salah satu televisi nasional berita Metro TV, sebut saja lah Metro TV. Kalau di Metro TV sendiri memang tahapan seleksinya tuh panjang banget sampai 2 bulan, dan itu tuh dari seluruh wilayah di Indonesia gitu. Dari ribuan orang ternyata angkatan saya yang diambil cuma 4 orang, dan salah satunya adalah alhamdulillah. Gimana caranya? Mungkin kalau yang ikut seleksinya itu dari jurusan komunikasi atau broadcasting itu banyak, tapi gimana caranya supaya kita bisa jadi beda dari yang lain gitu. Kita punya nilai lebih yang semuanya mungkin bisa saya katakan salah satunya didapetin dari PPBS. Gimana kita self brandingnya, gimana cara ngomong dan ngelobi ke orang tuh gimana, meyakinkan orang tuh gimana. Enggak. Bukan kancing, enggak sampai atas ya. Kan gerah kalau itu. Gerah, betul. Nah, terus juga termasuk ilmu aura juga, kepositifan yang selalu diajarkan Bang Wenda juga. Jadi akhirnya mungkin rezekinya di situ, alhamdulillah dari ribuan orang terpilih 4. Terus di kerjaan pun alhamdulillahnya di Metro TV pun selain jadi reporter, padahal pengalaman pertama saya di dunia pertelevisian, dan itu pun sebelum terjun ke situ minta pendapat juga dari Bang Wenda karena sejujurnya masih bingung gitu antara melakoni pekerjaan sesuai dengan ijazah, sesuai dengan ilmu yang diambil, which is matematika gitu, pendidikan yang notabene jadi guru, atau menjalani apa yang kita suka di luar bidang yang kita ambil gitu. Jadi waktu itu gambling banget antara 2 pilihan itu, tapi akhirnya Bang Wenda meyakinkan juga salah satunya untuk go for it gitu. Ketika memang ada kesempatan dicoba dulu, dan alhamdulillah memang rezekinya sih. Terus nggak berapa lama karena sudah terbiasa dengan disiplinnya, dengan aura-aura positif dan selalu berusaha untuk menunjukkan yang terbaik gitu. Apapun termasuk di dunia kerjaan, termasuk liputan dengan berbagai macam medan pun harus totalitas gitu, harus menunjukkan yang terbaik, nggak boleh ngeluh, nggak boleh tercap sebagai reporter manja juga gitu. Jadi semua medan dilahap, akhirnya dapat persen lebih buat siaran juga, Metro TV Jawa Barat. Terus setelah itu nggak lama kemudian, mungkin kalau jurnalis lain perlu berapa tahun dulu untuk dilirik TV lain, tapi saya kurang dari setahun sebenarnya udah ada tawaran-tawaran dari TV lain untuk pindah, tapi Iya, langsung banyak peminat yang ingin mencaplok. Nah itu akhirnya melabuhkan diri ke salah satu televisi satu untuk semua, SCTV satu untuk semua. Nah itu akhirnya masuk ke situ. Sebenarnya ada teman saya juga di PPBS yang masuk duluan ke SCTV, Teh Tia Anissa. Nah jadi awalnya itu lucu juga Bang, karena kita tuh diajarkan selalu untuk mempermudah jalan orang lain, maka kita akan dipermudah, jauh lebih dipermudah oleh Tuhan gitu. Jadi waktu saya sudah terjun duluan di dunia broadcasting, Teh Tia tuh berkeinginan juga. Akhirnya ada satu kompetisi, saya coaching Teh Tia. Jadi ngasih ke Teh Tia, Teh gini, terus outfitnya gini, terus latihan pun Teh Tia masih di coaching sama saya gitu. Dulu waktu pas EGTC, nah, di 4. Akhirnya Teh Tia masuk berapa besar, alhamdulillah kita ikut senang juga. Terus setelah itu Teh Tia di casting ke SCTV, akhirnya Teh Tia masuk duluan. Ternyata setelah Teh Tia masuk duluan, saya dipanggil juga ke SCTV untuk tes. Itu akhirnya
alhamdulillah karena mungkin yang membedakan kalau Teti harus melewati berbagai macam testing karena masuknya kalau Doni itu Kalau di jalur reporter kayak gitu ya. jadi gimana ya, nggak ngerti juga sih aku. Mungkin karena Doni udah dulu jadi reporter, jadi jalurnya diambilnya beda kan. Beda. Dia kan kayak istilahnya casting dari Jadi yang awal banget, awam istilahnya. nah itu jadi kalau Doni itu lebih ke mungkin karena televisi ini juga udah membidik gitu dari lama, akhirnya setelah dipanggil tuh nggak nyampe 1 jam bang, bahkan kata HRD-nya memecahkan rekor proses penerimaan rekrutmen tercepat di SNMP. Jadi nggak nyampe 1 jam. di WWBS. Baru tahu nggak nyampe 1 jam. Kalau yang lain tuh harus interview ini harus tes cam, harus tes studio. Nah kalau aku nggak perlu, cukup diajakin ngobrol sama atasan, ada beberapa orang, terus dia minta video atau rekaman waktu live itu gimana, nggak nyampe 1 jam akhirnya oke saya udah deal, nanti saya kesini buat hitung-hitungan kapan masuk, kapan apa aja benefitnya, alhamdulillah sih. Dan sampai akhirnya alhamdulillah karena juga di PPS selalu mengajarkan untuk selalu mengimprove diri, jangan pernah puas dengan apa yang kita dapatkan, tapi tetap selalu menghubungi. Akhirnya itu terus saya terapkan terus belajar, akhirnya dikasih berbagai macam medan. Alhamdulillah walaupun saat ini nggak tahu ya ini di uploadnya kapan, saat ini posisinya belum diangkat menjadi karyawan tetap. Di 6 bulan pertama ini dipercaya Punya program ya. Iya, untuk megang program juga, dan kita vlog, ada kopi pagi, terus ada breaking news sekitar 6, sama jadi wartawan parlemen juga yang meliput keseharian di DPR seperti apa. Dan akhirnya yang terbaru sekarang, puji Tuhan juga ketika mendapat ini juga langsung berkabar ke Bang Wenda, diamanahi, dipercaya juga sebagai wartawan RI saat ini. Tuh jadi kalau misalnya nontonin SCTV tuh pagi-pagi hari Sabtu ada pagi ya Tia tuh jam 6 kan? Berarti ada ya. Kalau pagi-paginya tuh ada Tia, siang-siangnya tuh ada Doni. Jadi kayak udah PPBS gitu. Jadi kalau kalian mau join di keluarga kita, ayo PPBS 2020. Dan satu lagi sih Bang, nggak tahu kenapa meskipun kita istilahnya mungkin kalau orang nilainya, wih udah punya karir gitu, istilahnya udah mengudara, udah apa segala macam, tapi kita tuh selalu ada keinginan untuk berbagi sama adik-adik di sini gitu. Jadi sekarang juga meskipun lagi di jadwal yang sangat-sangat padat, tapi tetap pengen menyempatkan diri buat kenal ataupun lihat adik-adik yang baru, pengen menularkan juga kepositifan itu mereka sih. Sebenarnya ketika kalian pada datang ke sini, walaupun abang sebenarnya nggak paham, tapi dari setelah Kanjeng, setelah Bang Lulus, berarti dari Panji, kemudian Adi, kemudian Giri, sampai sekarang Syahid, mereka tuh kayak punya hashtag kalau udah down banget kondisi mereka telepon dan bilang kapan ke Bandung, ya udah sih nanti aja menjelang final, kalau bisa 3 minggu, kalau bisa 4 minggu, kalau bisa sebulan gitu kan, yang mana bisa kan udah kerja di sana Bang, karena kalau abang dateng itu yang nggak pada dateng itu jadi dateng gitu. Ya mungkin dan itu sebenarnya adalah keberuntungan juga untuk PPBS, dan abang pribadi tuh merasa dihargai ketika kayak kemarin ketika udah di airport langsung udah di ngechat, udah di Bandung apa, ayo datang, masih di Jakarta langsung ke Bandung. Tia juga cukup di DM sekali, Tia di mana, hayu abang baru pulang ke Jakarta tapi besok ke Bandung lagi, langsung datang ke Bandung. TB juga langsung ngejar gitu, anak-anak lain juga langsung kayak gitu, Ipon selalu oke standby, abang ada di sini gitu. Jadi ini memang keluarga yang sedang, yang dulu abang bangun tuh keluarga yang kayak gini gitu kan, rumusnya selalu sama. Ini pun abang sampaikan kepada PPBS bahwa terbanglah dimanapun, jadilah apapun sebesar apapun. Kalau kamu lelah, kalau kamu butuh keluarga untuk pulang, PPBS akan selalu jadi keluarga yang menyambut. Kita selalu welcome dengan kamu. Itu alasan pertama pulang. Alasan kedua pulang adalah pulanglah dan datanglah ke PPBS ketika PPBS memanggil. Dan Doni, Tia kemarin juga sempat datang, itu adalah ya mereka merasa terpanggil bahwa ini adalah part dari keluarga. Mereka adalah part dari keluarga ini, dan ketika dipanggil dan sempat dan memang bisa menyempatkan, ya datang. Tuh ya, jadi ayo join di keluarga kita. Keluarga Cemara. Sebenarnya apa yang kita dapatkan di PPS itu sama hampir setiap finalis itu sama lah gitu, bukan hampir lagi tapi sama. Tapi kedepannya gimana kita memaksimalkan potensi diri ya tergantung kitanya gitu.
makanya akhirnya jadi ini, jadi itu, tapi yang ini mungkin jadi gini, kayak gimana kitanya memaksimalkan potensi dulu. Oke, terakhir nih spesial pertanyaan dari abang. Tanpa menyebut merek ya, Doni itu kan sebelum di PPBS itu juga Waduh, apa namanya sudah join di dunia perdutaan, kan istilahnya seperti itu. Abang pun gitu sebelum di PPBS kan juga abang kayak gitu. Tapi karena abang posisi di PPBS sebagai founder, abang menelaah duta yang pernah abang ikuti ini, duta yang pernah abang ikuti ini 2 kali ikut. Apa yang nggak ada di sini, apa yang bagus di sini abang ambil, yang nggak ada abang tambah, kan begitu. Sehingga jadi kurikulum di keluarga ini. Nah, so kalau dari pendapat Dodi sendiri, apa sih yang membedakan menjadi finalis PPBS atau menjadi PPBS dengan menjadi finalis di ajang lain? Ajang apapun sih sebenarnya. Yang paling membedakannya itu sebenarnya yang tadi sih, kalau di PPBS itu menerima orang-orang yang mau belajar, mau menghebat bersama, mau saling menghebatkan. Tapi kalau di ajang lain, koreksi ya kalau misalkan mungkin ada di sini yang lebih tahu tentang belajar ke daerah atau apa, itu rata-rata memang mencari paket yang sudah jadi, yang sudah dengan packagingnya, secara fisiknya oke, secara kemampuan bahasa oke, kemudian public speaking dan pengetahuan pariwisata kebudayaan juga oke. Rata-rata yang begitu, dan setelah itu ya sudah gitu. Tapi kalau di PPBS yang tadi Bang Weda katakan itu, sejauh apapun kamu melangkah terbang tinggi, tapi PPBS itu selalu jadi keluarga yang siap menyambutmu gitu. Ketika kamu ada masalah ya jangan sungkan untuk datang kembali ke PPBS. Kekeluargaannya sih yang lebih dirasakan gitu. Terus juga apa ya, kalau di ajang-ajang lain mungkin saya sih ini perspektif dari diri saya sendiri. Ada pematerian misalkan itu tuh hanya untuk menambah materi gitu, tapi nggak membentuk karakter gitu. Tapi ya ketika seseorang kurang misalkan dalam attitude atau apa, itu hanya sebatas jadi penilaian. Tapi kalau di PPBS selain jadi penilaian tapi dikoreksi satu-satu, karena PPBS kan pengennya menghebat bersama, nggak cuma satu orang yang hebat sendiri gitu sih. Itu yang paling itu sebenarnya itu adalah bagian dari yang abang bilang tadi. Karena waktu abang di ajang yang lain itu sebelum merumuskan kurikulum untuk bikin yang seperti itu, gitu dong. Kok cuman di nggak, maksudnya dia cuman hanya penilaian oke ini bagus ini enggak. Gitu, betul. Makanya di PPBS abang mau, loh kan kita mau membentuk orang ya untuk bisa menjadi bagus, ya tentu dia harus tahu letak salahnya di mana sampai gitu. Nah, ini kita kelas ya. Udah banyak ya, semoga bermanfaat sharing-sharing dari kita. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kita. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Mudah-mudahan semua yang ada di video ini menginspirasi teman-teman semua. Dan apa ya, kita tunggu banget nih, kita tunggu banget putra-putranya. Ini ada Kang Bungu, Kang Bebe, Kang Doni, Kang Ipon, dan Kang Anas. Nanti ada yang tahun ini, siapa yang akan berdiri di sebelah sana antara putra-putra yang lainnya? Ayo ditunggu mahasiswa UPI dari manapun, pokoknya mahasiswa UPI langsung kepoin Instagram kita di @ppbs_UPI, cari tahu gimana caranya dan gabungan di keluarga kita hebat bareng-bareng, kita nge-link bareng-bareng, kita cari jaringan yang keren bareng-bareng, dan kita saling share aura yang positif bareng-bareng, karena hal positif itu menular. Dan yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak saya di PPBS adalah bantulah orang lain karena Allah akan bantu urusan kita. Jangan lupa, PPBS dibangun dengan hati dan akan selalu sampai ke hati. Dadah. Dadah. Terima kasih.